Segala perubahan kalau memang kita tekuni, pasti kita bisa capai. Shalom, welcome home. Salam sehati dalam Kristus Yesus. Tema dari pesan di hari ini adalah makan banyak pasti bertumbuh. Salah satu perubahan positif yang kita dapatkan di hari-hari ini dan disediakan oleh gereja kita GBIDM adalah setiap hari ada pesan pemimpin lewat Instagram, ada ibadah online di setiap hari Minggu, dan juga saudara-saudara dianjurkan dan dihimbau untuk setiap minggu hadir di Kul online yang diadakan Kul setiap cabang masing-masing. Semuanya itu dibuat untuk tujuan apa? Gereja GBIDM mau menyediakan asupan rohani, makanan rohani buat kita semua, supaya kita semua tetap mengalami pertumbuhan secara rohani. Karena kita semua percaya kalau Anda bertumbuh secara rohani, Anda juga akan mengalami pertumbuhan dan kemajuan secara jasmani. Tapi pertanyaannya, ada kemajuan apa atau perubahan apa yang sudah dapatkan ketika Anda sudah setiap hari dan setiap minggu menikmati makanan-makanan rohani yang disediakan oleh gereja itu? Apakah Anda sudah mengalami perubahan atau kemajuan secara rohani dan yang secara otomatis mendorong kemajuan secara jasmani? Ataukah Anda masih membutuhkan waktu untuk percepatan kebangunan rohani tersebut? Saya mau bagikan tips di hari ini, bagaimana caranya untuk mempercepat pertumbuhan rohani setelah mendapatkan makanan-makanan rohani yang disediakan oleh gereja. Yang pertama, setiap kali Anda hadir dalam acara-acara online tersebut, baik di pesan pemimpin setiap harinya maupun ibadah online atau Kul online setiap minggunya, yang pertama Anda harus simak baik-baik. Simak ini saya ambil dari kata listen. Bahasa Inggrisnya bukan hear, tapi listen, mendengarkan dengan perhatian, mendengarkan dengan satu atensi khusus, dengan konsentrasi. Di Amsal 23 ayat 19 berkata, "Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar." Jadi, kalau kita fokus mendengarkan, kita sedang otomatis mengarahkan, menunjukkan hati kita ke jalan yang benar. Kalau perlu diulang-ulang, kita dengarkannya. Dan kalau perlu siapkan catatan, begitu mendengarkan, langsung dicatat. Kalau memang sudah dapat poin-poin apa yang bagi kita adalah hal yang penting. Dan yang kedua, karena ada ahli yang berkata, kita ini sekarang berada di zaman postmodern, yang selalu pertanyaan yang pertama diutarakan adalah kenapa? Kenapa begini? Kenapa begitu? Nah, itu yang saya mau tekankan di sini. Poin keduanya adalah setelah mendengarkan pesan-pesan, setelah hadir dalam ibadah online ataupun Kul online, buatlah alasan bagi kita untuk menjalani dan melakukan perubahan. Kumpulkan alasan-alasan itu sebagai satu dorongan motivasi bagi kita supaya kita mengalami perubahan. Dan yang ketiga, setelah Anda kumpulkan alasan, Anda tentukan tujuannya. Apa yang Anda mau tuju setelah ini? Perubahan seperti apa yang Anda mau capai? Kemajuan seperti apa yang Anda rencanakan? Dan kalau perlu Anda set juga waktunya. Saya mau mengalami perubahan dalam berapa lama? Dan jangan lupa bahwa dalam doa tujuan tersebut, minta Tuhan juga ingatkan kembali kepada kita. Mungkin ada hal-hal apa yang perlu Tuhan tambahkan dan Tuhan mau tambahkan. Mungkin juga melalui doa tersebut, Tuhan bisa menunjukkan cara yang lebih efektif untuk mencapai perubahan tersebut. Dan yang terakhir, mulailah bertindak untuk melakukan dan menjalani perubahan tersebut. Misalnya, tujuan yang Anda dapat adalah jangan takut, berarti
proses yang Anda perlu lakukan seterusnya adalah berusahalah menumbuhkan keberanian. Pertimbangkan dan pikirkan sesuai dengan alasan dan cara-cara yang Anda sudah dapatkan di tahap sebelumnya. Mulai lebih lagi andalkan Tuhan misalnya. Jadi apapun cara yang Anda dapatkan itu pasti adalah hal-hal yang baik yang Tuhan mau untuk Anda lakukan dan Anda dapatkan perubahannya. Dan kalau boleh saya berpesan, lakukan perubahan tersebut secara konsisten. Mulai dari hal-hal yang kecil dulu, dan yang penting mulai dulu. Ada satu pepatah Cina yang mengatakan, perjalanan 10.000 li selalu dimulai dari satu langkah pertama. Kalau Anda belum mulai, Anda belum tentu akan mencapai tujuan. Tapi kalau Anda sudah mulai, Anda akan tahu tahapan-tahapan apa selanjutnya untuk mencapai tujuan yang sudah Anda tentukan terlebih dahulu. Jadi begitu pesan saya, dan kalau boleh saya mau tutup dengan satu kesaksian kecil, pengalaman saya tentang mengalami perubahan-perubahan ini. Dulu saya bekerja di satu bank swasta. Bank swasta ini dimiliki oleh satu orang yang berasal dari daerah, dan nasabah serta mayoritas karyawan adalah orang dari daerah yang sama. Suasana kerjanya sangat kekeluargaan. Mungkin karena memang mereka semua berasal dari satu daerah yang sama gitu. Jadi ada kesamaan dari bahasa dan dari gaya bicara maupun style dalam pergaulan. Tapi saya tidak pernah merasa suasana kekeluargaan tersebut mendukung saya sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Bahkan kadang-kadang saya merasa dikucilkan karena mereka sibuk berbicara kebiasaan-kebiasaan dari daerah mereka. Akhirnya setelah beberapa bulan bekerja, saya sampai pada dua pilihan. Antara saya berhenti bekerja untuk nanti pindah ke tempat yang lain, atau pilihan kedua, saya coba masuk lebih lagi dengan belajar tata cara mereka, dengan belajar bahasa dialek mereka. Setelah dipikirkan sekian lama, saya mau coba pilihan yang kedua. Saya mau belajar bahasa dan dialek mereka. Saya mulai belajar setiap hari, minimal saya belajar 5 kata. Dan puji Tuhan, singkat cerita dalam 3 bulan, saya menguasai sebagian dari bahasa dialek itu. Dan makin lama makin mengerti apa yang mereka bicarakan. Saya bisa masuk dalam pergaulan dengan mereka, dan saya bisa menikmati suasana kekeluargaan bekerja itu. Bahkan beberapa teman yang tidak bisa bahasa dialek itu juga termotivasi dengan apa yang saya lakukan, dan mereka juga belajar. Sampai akhirnya kami sungguh-sungguh bisa menikmati pekerjaan di sana. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Segala perubahan kalau memang kita tekuni, pasti kita bisa capai. Dan itu yang saya mau ajak dari kita semua. Yuk, dengan makanan-makanan rohani yang sudah disiapkan gereja itu, kita pakai dan kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk menghasilkan perubahan yang baik dalam diri kita. Itu saja yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak kita semua berdoa. Bapa di surga, mohon hikmat-Mu, mohon pengertian daripada-Mu Tuhan. Kalau memang Engkau sudah menyiapkan hal-hal yang baik melalui gereja kami, berarti Engkau mau Tuhan agar kami mengalami pertumbuhan, Engkau mau agar kami mengalami kemajuan. Untuk itu kami mohonkan Tuhan energi, kami mohonkan kemampuan, kami mohonkan kemauan untuk melangkah. Dan kami tidak mau buang-buang waktu ya Tuhan. Untuk apa yang sudah sediakan kami mau manfaatkan semaksimal mungkin untuk menghasilkan perubahan yang baik pada diri kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami melakukan itu semua, dan hamba mohonkan penyertaan daripada-Mu menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.